Ibu. Lampung ya? Ya Ibu, dari Lampung Ibu, Iya. dari kota Ngajarnya Bandar di mana, Lampung. Pak? Di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Ibu. Oh, Bandar Lampung. SMA berarti ngajar SMA. Ngajar apa tuh, Pak? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berarti akhlak. Umum, pendidikan agama Islam. Iya, pendidikan agama Islam, tapi yang berkaitan dengan akhlak itu kan pendidikan agama Islam. Ya, Ngajar betul. di itu. Iya. Ya, betul. Nah, berarti udah siap dengan semua RPP-nya, Pak? Gimana persiapannya? Alhamdulillah RPP sudah dibuat dan sudah diupload tiga-tiganya. RPP 1 itu tentang iman kepada qadar dan qadar siklus 1. Yang kedua RPP iman kepada qadar dan qadar siklus 2. Kenapa saya ngambil siklus 1 dan 2? Karena untuk persiapan dilanjutkan untuk PTK nantinya Ibu. Oh gitu. Dan yang ketiga RPP tentang pernikahan atau Oh, munajat. oke. Maaf Pak, sebelum kita ini lanjut tanya, mohon maaf nih, saya minta tolong Bapak baca Al-Quran, ada bawa kan Pak? Oh ya Ibu. Ya, kita ada diminta gitu untuk ini. Surat apa Ibu? Surat Al-Baqarah Ayat 1 ya Bu? ayat 1 sampai 5 aja. Ya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah bagus Pak, iramanya juga bagus. Kori ya Pak? Terima kasih, bukan Bu. Maaf Pak, bawa pena sama ini enggak kertas? Oh, bawa Bu kertas. Minta tolong dituliskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Ibu. Maaf ya Pak ya. Oh ya Bu, baik Bu. Iya. Wa iya kan iya kan wa iya kan Udah Ibu? Udah, minta tolong ditunjukin gitu Pak. Kelihatan Ibu? Enggak, belum. Apa background saya malah mengganggu ya Bu ya? Kayaknya backgroundnya ya. Coba saya hilangin aja Ibu. Setting background. Nah ya. Oh malah mengganggu ya Bu ya? Iya, ganggu. Coba. Agak ke belakang berarti, coba. Oh, berarti ke depan itu. Iya, karena iya, karena saya. Gimana kelihatan Bu?
Oke, udah. Terima kasih. Maaf ya Pak Ya, ya. ya Bu. Ya, karena memang itu saya hanya menjalankan tugas. Ya Bu. Eh, Bapak tadi ngajar apa Pak? Ngajar PAI Bu, kelas RI 12. bidangnya apa itu? Apa namanya materinya? Kebetulan saya ngambil iman kepada Qadha dan Qadar. KD 3.4. Bagaimana cara Bapak mengembangkan materi ajar tersebut dari dokumen kurikulum? Itu kan berarti mengikuti kurikulum ya? Iya Ibu, iya. Nah, Bapak, cara Sa- Bapak mengembangkan materinya gimana? ya baik. Eh, Kebetulan saya ngambil KD 3.4 itu di silabus. Di situ berkaitan dengan iman kepada Qadha dan Qadar. Saya kembangkan bahan ajar. Ketika saya ngajar, saya awali dari faktual dulu Ibu. Setelah faktual, terus Contohnya faktual apa itu? faktual itu saya tampilkan gambar dulu, contoh-contoh ciptaan Allah seperti gambar manusia, laki perempuan, tapi cuma menggunakan kode itu, terus uang, kematian, pernikahan gitu. Itu adalah kejadian-kejadian yang ada pada manusia yang ada di sekeliling kita itu gitu. Itu yang faktual gitu. Artinya karena saya membicarakan masalah yang abstrak, jadi anak saya bawa yang mudah dulu gitu untuk Gitu. memperkenalkan. Jadi yang bentuk konkret dulu gitu, sehingga mereka akan lebih mudah untuk memahami dari materi tersebut karena sifatnya abstrak. Itu Ibu. Terus setelah itu baru saya larikan ke prosedural gitu. Maaf, konseptual dulu, konseptual itu ada dalil, terus itu prosedural, setelah itu baru yang terakhir metakognitif. Ada kolaborasinya nggak Pak? Ketika ini. Kolaborasinya, ya kolaborasinya ada Bu, karena saya juga menggunakan apa namanya model saintifik, jadi untuk berpikir kritis, ya kan. Jadi saya larikan juga dengan PPT gitu. Saya keluarkan ke situ. Terus setelah itu melihat tayangan-tayangan yang ada di YouTube untuk mengenalkan materi itu yang mudah supaya mereka senang. Karena sekali lagi materi karena iman ini sebenarnya kan abstrak, susah ya iya Bu, menjelaskannya kan. betul. Ada nggak kira-kira murid itu yang kritis dia atau gimana gitu? Ada Bu, macam-macam Bu. Pola daya tangkap siswa itu macam-macam. Ada yang kritis sekali. Makna kritis sekali itu begini, kadang-kadang Contohnya apa itu? pertanyaan kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Jadi mereka itu terutama kayak Qadha dan Qadar itu kan sama dengan takdir ya Bu ya. Ada namanya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu kan yang sudah ini ketentuan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa sudah dirubah kan gitu betul-betul ya Bu. ini ya. Juga tidak bisa dirubah. Terutama ketika saya memberikan contoh pernikahan Bu, jodoh Bu. Pak, lah kalau saya menikah terus istri saya meninggal. Jadi saya nggak punya takdir mubram dong Pak katanya. Begitu Bu. Jadi mereka pertanyaannya seperti itu. Terus Pak, terus jodoh kalau istrinya 1, 2, 3 itu gimana Pak katanya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka munculkan seperti itu. Tapi kita jelaskan yang dikatakan jodoh itu ada lawan jenis, ada laki dan perempuan. Bukan jumlah gitu. Ataupun sampai akhir atau tidak. Tapi ketika dia sudah mendapatkan jodoh dari laki-laki itu perempuan, nah itulah yang dikatakan. Kalau dia katakan, dia tanya begini, kalau begitu nggak takdir dong, gitu kan? Ya kalau ada nggak tanya gitu? Enggak, kalau gitu enggak. Itu kalau itu sampai sejauh itu enggak. Berarti kan Pertanyaannya jodoh dia udah takdirnya gitu kan? ya. Terus menikah atau cerai, berarti nggak jodoh, nggak takdir. Ada nggak yang bertanya gitu? Oh ada Pak, ada Bu yang begitu. Sempat ada itu kelas 12 IPA 7 saya ingat betul itu. Sampai bertanya seperti itu. Saya sampaikan kembali bahwa yang dikatakan jodoh begini loh, yang dikatakan jodoh yang tidak bisa dirubah itu jodohnya laki-laki itu dengan perempuan, dan ketika dia sudah diikat dengan pernikahan itu yang dikatakan batal dimublan, itu tidak bisa dirubah. Contoh, ketika dia mau merubahnya, dia menikah dengan lawan jenis, sesama jenis,
Berarti dia sudah menyalahin kodrat gitu. Perempuan menikah dengan perempuan, laki dengan laki, nah, itu sudah menyalahi. Nah, makanya yang dikatakan jodoh itu, yang dikatakan jodoh tadi dalam takdir mubram itu ya jodoh laki dengan perempuan. Atau ada yang bertanya nggak gini, kan ayat Al-Quran tuh at-thayyibatu lit-thayyibin, wa thayyibuna lit-thayyibat, al-musyrikatu lil-musyrikin gitu kan. Orang lelaki baik itu perempuan yang baik. Terus gimana kalau jodohnya dia laki-lakinya baik dapat perempuan yang tidak baik, itu ada nggak ya bertanya begitu? Ada sih Bu, ada juga yang bertanya seperti itu. Berarti Itu nggak benar dong ayat katanya enggak? enggak. Kalau itu ketika mereka pertanyaan itu masuk di malah mereka cenderung di pernikahan Ibu, bukan di iman dan qadarnya malahan. Pertanyaan itu muncul malah anak-anak muncul di apa namanya, di pernikahan. Jadi kritis juga mereka ya? Ya Bu, kritis. Kebetulan di kelas kami, di sekolah kami kebetulan ada ini Bu, ada kelas KBC. KBC itu 2 tahun, akselerasi itu yang sekolahnya hanya 2 tahun. Akselerasi berarti orang yang cerdas-cerdas itu biasanya kan? Iya betul Ibu, itu luar biasa. Kebetulan satu kelas itu cuma. Mana lebih, Bapak ada ngajar juga nggak di lokal yang biasa saja dengan perbedaan keduanya? Ada kan? Ngajar Bu, dua-duanya kebetulan saya emang bukan spesialis ya Bu ya, tapi sering ditaruh di kelas itu gitu, kelas yang KBC itu dan kelas yang lain juga dikasih gitu. Nah, gimana Bapak melihat memang berbeda? Sangat beda Bu, sangat beda. Memang begini, pertama dari cara mereka ingin tahu itu rasanya lebih tinggi mereka, lebih tinggi sekali. Karena dalam penyusunan RPP-nya gimana? Dengan orang yang akselerasi itu dengan lokal yang biasa saja? Kalau penyusunan RPP ada Bu, kami langsung untuk yang KBC itu diambil langsung di C4 langsung semua Bu, dari indikator dan tujuan tujuan pembelajarannya langsung ke C4, C5, C6. Langsung. Jadi kalau menurut silabus kan memang harus C1 dulu, memahami dulu. Nah, itu untuk yang memahami itu dipakai untuk yang kelas-kelas yang bukan KBC. Kebetulan kan KBC cuma hanya satu kelas. Nah, untuk yang kelas yang lain saya pakai yang C1, C2, lah mungkin saya selipkan beberapa cuma mentok sampai di C4 untuk kelas yang bukan KBC. Begitu. Ketika mengajar itu berarti kita guru ini harus menguasai betul ya Pak ya? Hukum agama, Al-Quran, kalau enggak kena kita sama mahasiswa kan dengan murid itu. Betul Ibu. Kebetulan kami ada ini Bu, kami ini cerita ya Bu ya. Jadi pernah ada siswa kami itu waktu itu namanya kelas KBC plus siswa apa namanya RSBI Bu. Jadi RSBI Lintas Sekolah Internasional itu. Jadi mereka malah sudah bisa sampai membenturkan dengan mazhab Bu, mereka Bu. Sampai mereka juga berani mengharamkan musik itu haram dan seterusnya itu. Akhirnya berarti kayak seperti orang ini ya, yang salafi menganggap dirinya salafi itu. Betul sampai kayak wahabi. Sampai guru itu pas ngajar ya kalau pas menurut dia itu haram ya dia nggak mau belajar. Sampai berprinsip saya nggak dapat nilai itu nggak apa-apa daripada saya termasuk neraka. Oh gitu, itu kenapa sampai seperti itu? Padahal kan mereka di SMA kan? Nah mereka ini Bu pengaruh dari luar. Tapi ketika ketemu dengan kami, kita bekerja sama dengan BK, kita nasihatin, mereka akhirnya masuk kembali ya, seperti belajar seperti biasa. Kami sampaikan ini kebutuhan dunia, bukan kebutuhan akhirat, karena ini prosedural dan kamu harus mengikuti. Ketika kamu nggak ada kegiatan dalam proses KBM itu, nilai kamu akan 0. Nah, ketika nilai 0, itu pasti kamu akan terhambat di kemudian hari. Akhirnya dengan obrolan seperti itu, akhirnya ya udah belajar terkikis belajar. Jadi pendekatan ini juga ya Pak ya, personal itu harus ini juga ya. Oh betul Bu, kebetulan guru-guru di sana bagus ya, karena menghadapi yang begitu itu sulit loh. Betul Bu, bahkan ini yang terakhir saya menghadapi untuk yang LDI Bu. Di sekolah kami itu ya, jadi mereka sampai begini kasusnya, kemarin semuanya dari guru BK laporannya dulu. Kata guru BK lapor dengan saya, Pak Sabis itu ada anak yang lompat pagar. Kenapa Ibu? Gitu kan saya tanya begitu. Itu pas hari Jumat Bu. Saya tanya, kenapa Bu? Saya nggak tahu. Ya udah akhirnya ditangkaplah anak itu. Ditangkap. Ditanya, kenapa kamu lompat pagar? Saya mau sholat Jumat.
di masjid luar, di masjid LDI, karena masjid di sekolahan tidak sesuai dengan masjid saya. Begitu Bu bahasanya Bu, kan luar biasa Bu. Terus setelah itu, oh ya sudah, akhirnya saya ajak dialog lagi, ngobrol gitu. Jadi pemikiran mereka di sekolah kami ada beberapa sih Bu, nggak semua. Yang kami deteksi kebetulan saya ngajar kelas 11 juga. Kelas 11 itu ada 5 orang, kelas 12 1 orang. Saya bisa mendeteksi mereka sampai segitu. Tapi ya syukurnya ini ya, guru-gurunya cepat tanggap gitu ya. Iya Bu, alhamdulillah kalau di sekolah Apa kami. sekolah bagus atau sekolah apa itu? Sekolah percontohan atau sekolah gimana? Ya, Nah, ada untuk akselerasinya, ada ya, SBI-nya itu berarti kan yang bagus itu SMA-nya. ya kebetulan begitu Bu kira-kira. Untuk di Lampung nomor 2 Bu. Oh, ya pantas. Langsung bisa saya tebak kan. Iya Ibu. Dari situ saya bisa menebak itu. Iya, alhamdulillah. Jadi ya luar biasa kompleks sekali Bu. Tapi disitulah tantangan guru agama harus bisa mengayomi, bisa memberikan pemahaman yang Kalau bisa banyak-banyak guru seperti Pak Sabikin ini di Pak Sabikis ya. ya Di Pak ini ya. Sabikis ya. Sabikis ya kan? Iya Sabikis Ibu. Baru kali ini dengar nama Sabikis loh Pak. Iya. Iya, harusnya Sabihis bukan Dan dulu. banyak yang Iya. seperti itu gitu. Amin, 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 amin. Kenapa lagi di sekolah umum kan? Iya betul Bu. Itu Kadang-kadang tantangan. anak murid-murid umum tuh agamanya lebih kuat loh. Iya betul, betul. Kadang Betul. dari pesantren mereka lebih kuat itu. Iya. Oke Pak, udah ini. Takut nanti yang lain nggak kebagian. Oh Terima baik Ibu. kasih, mudah-mudahan lulus untuk Amin, selanjutnya. amin, amin. Tetap Ya. semangat ya Bapak. Ya Ibu doanya mudah-mudahan kami juga di Selalu sekolah bisa didoakan. ya Selalu bisa didoakan. kuat gitu Bu. Ya terima Ya, kasih selesai. Bu. Berapa lama lagi kira-kira nih? Apanya Bu? Setelah ini kan ada apa lagi PL ya? Iya nanti habis zuhur nanti masih Enggak, setelah slowly. ujian ini, setelah ujian Oh PPL 1. PPL 1 PL 1 Ibu. sampai 3 katanya ya? Iya. Setelah itu UKIN, setelah UKIN udah. UPIN UP terakhir. Jadi masih ada 5 fase lagi Bu. Oh, kira-kira berapa lama itu? Berapa? Sampai nanti kami itu di bulan Januari Bu. Bulan Januari masih inilah ya, udah agak lebih ringan gitu. Ya tapi Agak lebih ringan dari yang udah seperti landai lah itu. Bu. Mudah-mudahan usaha bapak-bapak ibu semuanya ini berhasil. Kita juga dosen-dosen di UIN Bukit Tinggi ini berusaha membantu. Kita Amin, sebenarnya amin. berusaha untuk membantu ya. Amin, amin, amin. Terima Ya, kasih Bu. pasti banyak pengalaman ya. Iya Ibu. Terima kasih Pak. Makasih Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.